warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, kita berjumpa kembali di pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kali ini kita sudah masuk ke dalam bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada bab 2 akan dibagi menjadi beberapa submateri. Yang pertama yaitu ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Yang kedua, cara klasifikasi makhluk hidup. Dan yang ketiga, pengelompokan makhluk hidup dalam bentuk. Nah, hari ini kita akan belajar tentang subbab yang pertama, yaitu ciri-ciri makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk tidak hidup. Yuk kita belajar, semangat ya belajarnya. Pada bagian ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat membedakan makhluk hidup dan bukan makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup. Ketika di SD, kamu pasti sudah belajar tentang komponen abiotik dan komponen biotik. Pada bagian ini, akan Ibu ingatkan sedikit untuk membantu memori ingatan kamu ya. Nah, yang pertama ada objek atau komponen biotik, dan yang kedua ada objek atau komponen biotik. Objek atau komponen abiotik terdiri dari benda tak hidup atau benda mati. Sedangkan objek atau komponen biotik terdiri dari benda hidup atau makhluk hidup. Nah, kita akan belajar tentang ciri-ciri dari benda mati dan ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama, ciri-ciri komponen abiotik atau benda tak hidup. Apa aja sih ciri-cirinya? Yang pertama, tidak bernafas. Yang kedua, tidak bergerak sendiri. Yang ketiga, tidak beradaptasi. Yang keempat, tidak dapat berkembang biak, dan lain sebagainya. Sebenarnya, ciri-ciri dari komponen abiotik ini sangat banyak, dan tentu saja kebalikan dari komponen biotik. Nah, kita lihat nih, perhatikanlah gambar-gambar di bawah ini. Berdasarkan ciri-ciri yang tadi telah disebutkan, maka dari gambar ini, mana saja yang termasuk komponen abiotik atau makhluk tak hidup? Nah, pintar sekali. Di sini yang termasuk komponen abiotik atau makhluk tidak hidup itu ada robot, kemudian ada gunung, dan yang terakhir ada mobil. Robot atau mobil di gambar ini memang dapat bergerak karena robot dan mobil memiliki mesin dan merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Tapi karena robot dan mobil buatan manusia, maka geraknya terbatas. Beda dengan gerakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Selain itu, robot, mobil, dan gunung juga tidak bernafas dan tidak memiliki ciri-ciri dari makhluk hidup, sehingga disebut sebagai makhluk abiotik atau benda mati, makhluk tidak hidup. Oke, yuk kita lanjutkan. Selanjutnya, ciri-ciri komponen biotik atau ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Yang ketiga, bergerak. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Yang keenam, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Yang pertama, bernafas. Bernafas adalah kegiatan menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Oksigen diperlukan tubuh untuk bernafas atau respirasi, yaitu mengubah makanan menjadi energi untuk aktivitas sehari-hari, karbon dioksida, dan air. Nah, jika kita tidak bernafas, tentunya kita akan lemas. Nah, lama-kelamaan akan mati. Dan kenapa? Karena akan kekurangan oksigen. Makanya kita penting sekali bernafas. Yang kedua, membutuhkan
makanan. Nah, fungsi makanan bagi makhluk hidup adalah sebagai sumber energi untuk beraktivitas dan memperbaiki sel yang rusak. Makanya, kalau kita mau sehat, kita harus rajin makan makanan yang bergizi. Tidak boleh makan makanan yang tidak sehat atau kurang bergizi atau terlalu sering makan junk food, makan makanan ringan. Nah, harus makan makanan yang kandungan karbohidrat, protein, lemaknya seimbang. Selanjutnya, bergerak. Tujuan utama makhluk hidup bergerak adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Hewan dan manusia bergerak secara aktif, dapat berpindah tempat. Nah, apakah tumbuhan juga dapat bergerak? Ya, benar sekali. Tumbuhan juga dapat bergerak, tapi geraknya disebut gerak pasif. Contoh dari ciri bergerak yang mudah diamati terdapat pada manusia dan hewan, karena manusia dan hewan bergerak aktif dan mudah berpindah tempat. Contohnya berjalan, berlari, berenang, menggerakkan tangan, dan menggerakkan kaki. Nah, itu kan sangat mudah untuk diamati dan sangat mudah terlihat. Berbeda dengan gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan cenderung sulit diamati karena geraknya lambat dan bergerak secara pasif, yaitu gerak yang tidak berpindah-pindah tempat. Keempat, tumbuh dan berkembang. Nah, coba perhatikan tubuh kalian. Apakah tinggi dan berat badannya selalu sama dari waktu kalian masih bayi sampai sekarang sudah SMP? Pasti berbeda kan? Kalian mengalami perubahan, baik tinggi maupun berat. Nah, itu adalah proses dari bertumbuh dan berkembang. Apa sih tumbuh dan berkembang? Tumbuh adalah perubahan ukuran dan tidak dapat kembali ke ukuran semula. Berkembang adalah perubahan fungsi dari setiap organ menjadi lebih sempurna. Contohnya, berkembang nih contohnya misalkan waktu bayi, kalian baru bisa merangkak, belum bisa berjalan. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, beberapa bulan kemudian, kalian sudah bisa berjalan. Nah, itu adalah proses dari berkembang. Jadi perubahan fungsi dari organ menjadi lebih sempurna. Organ kakinya sudah sempurna, sudah kuat untuk menopang tubuh, maka sudah mampu untuk berjalan. Nah, ini contoh dari tumbuh dan berkembang pada makhluk hidup. Pada yang gambar pertama ini peristiwa metamorfosis pada kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan berkembang pada kupu-kupu. Telur, ulat, kepompong. Kemudian nanti dia akan berkembang menjadi kupu-kupu. Nah, ini proses tumbuh dan berkembang pada manusia. Dari bayi, nah kemudian balita, batita, nanti remaja, dan sampai usia dewasa. Ini gambar yang terakhir, proses tumbuh dan berkembang pada tumbuhan. Dari mulai kecambah sampai nanti tumbuhannya tinggi. Berkembang biak atau reproduksi. Sebagai contoh, kita lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu kita masing-masing juga mempunyai orang tua yang dipanggil kakek, nenek, dan seterusnya sehingga diperoleh keturunan. Nah, kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan ini disebut sebagai berkembang biak atau reproduksi. Nah, ini pengertiannya. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, ini contohnya nih ya. Ayam dari telur terus nanti menetas jadilah ayam. Nih manusia juga. Nah, ini tadi tumbuhan. Yang keenam, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Makhluk hidup menanggapi rangsang untuk bertahan hidup, menghindari bahaya, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan atau proses adaptasi. Nah, contoh yang pertama, misalkan nih
kamu terlalu lama di dalam rumah, kemudian kamu keluar rumah di saat siang dan melihat sinar matahari yang sangat cerah, maka secara spontan mata kita akan menyipit atau kedua tangan kita akan berusaha menutupi sinar matahari tersebut agar tidak mengenai mata. Nah, ini disebut sebagai salah satu proses dari peka terhadap rangsang. Kita berusaha melindungi mata kita agar tidak terkena terik matahari secara langsung. Gambar yang kedua, nah ada yang tahu ini tanaman apa? Ya, betul sekali. Ini adalah daun putri malu atau disebut sebagai pohon Mimosa pudica. Nah, daun putri malu ini jika kamu sentuh, maka dia akan menutup. Nah, nanti kalau dibiarkan beberapa lama, tidak kamu sentuh lagi, dia akan kembali membuka. Nah, ini adalah contoh salah satu peka terhadap rangsang untuk menghindari bahaya, untuk bertahan hidup agar dikiranya pohonnya sudah mati, padahal dia sedang berusaha bertahan hidup. Ketujuh, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Zat sisa atau sampah harus dikeluarkan dari dalam tubuh agar tidak mencemari tubuh dan mengganggu sistem kerja tubuh. Contoh zat sisa yang harus dikeluarkan adalah keringat, kemudian urin atau air kencing. Itu harus dikeluarkan, tidak boleh disimpan terlalu lama, nanti bisa menyebabkan tubuh kita keracunan dan menyebabkan sakit. Nah, sebenarnya ciri-ciri dari makhluk hidup itu masih banyak lagi. Yang Ibu berikan hanya 7. Tapi kamu boleh cari di referensi lain kalau ingin menambahkan. Sekarang kita perhatikan gambarnya kembali. Kalau kamu sudah paham tentang ciri-ciri makhluk hidup, maka coba kamu perhatikan gambar ini, kemudian kamu sebutkan mana saja yang termasuk makhluk hidup. Nah, benar sekali. Yang termasuk makhluk hidup adalah kucing, kemudian bunga, kemudian bakteri, dan ikan. Nah, ada lagi nih yang nggak ada di gambar ini. Nah, kita atau manusia termasuk contoh dari makhluk biotik atau makhluk hidup. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang termasuk makhluk hidup adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk-makhluk mikroorganisme seperti bakteri, monera, protista, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi pembahasan video tentang submateri yang pertama, yaitu ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.